Kalau kalian mendengar Gurun Sahara, pasti yang terlintas di pikiran kalian adalah hamparan pasir yang sangat luas bak tiada bertepi. Namun nyatanya, kalau kita eksplor lagi lebih dalam di Gurun Sahara, kita dapat menemukan bentang alam yang sangat unik, di mana terdapat gurun, gunung api, kaldera, dan juga oasis dalam satu kawasan yang sama. Tempat ini dikenal sebagai Wau An Namus. Jauh di pedalaman Gurun Sahara, terdapat sebuah fenomena alam yang sangat unik. Fenomena alam ini dikenal sebagai Wau An Namus. Wau An Namus secara geografis terletak di negara Libya, berjarak sekitar 980 km di tenggara Tripolis, ibu kota negara Libya. Walaupun sangat jauh di dalam Gurun Sahara, namun sebenarnya Wau An Namus sangat terlihat mencolok jika kita lihat dari satelit. Terlihat sebuah titik hitam yang sangat mencolok di antara gurun pasir yang berwarna kuning kecoklatan. Hal ini tidak terlepas dari proses geologis yang ada di sana. Wau An Namus merupakan sebuah kaldera yang sangat-sangat pendek, sampai-sampai kalian tidak perlu mendakinya. Kaldera tersebut memiliki luas sebesar 937 hektar, dengan panjang kaldera mencapai 4 km, dan lebar mencapai 2,8 km. Sementara itu, kedalaman kaldera dari dinding sampai dasar sekitar 120 meter. Di dalam kaldera tersebut juga terdapat sebuah kerucut gunung api setinggi kurang lebih 140 meter dan diameternya mencapai 1,3 km. Kerucut gunung api tersebut memiliki kedalaman kawah mencapai 75-80 meter. Di dalam kaldera tersebut juga terdapat setidaknya 3 tubuh air yang besar. Bagaimana caranya menyebut tubuh air ini? Danau vulkanik atau oasis. Disebut sebagai danau vulkanik karena lokasinya berada di dalam sebuah kaldera. Disebut oasis karena lokasinya berada di tengah-tengah gurun. Kalau gitu kita sebut saja sebagai danau, biar mudah. Danau pertama berada di utara kerucut gunung api. Danau kedua berada di selatan kerucut. Dan danau ketiga berada di barat daya kerucut. Kedalaman danau ini mencapai 12,5 meter sampai 16 meter. Serta luas tubuh airnya sangat bervariasi, tergantung musim. Secara total, danau-danau tersebut menutupi permukaan kaldera setidaknya sebesar 300 hektar. Keberadaan air di dalam bentang alam gurun tentu saja menjadi sumber kehidupan di sana. Hal ini ditunjukkan dengan rerumputan yang menyelimuti area di sekitar danau. Serta juga terdapat beberapa pohon-pohon di sana. Air yang berada pada danau diperkirakan berasal dari air tanah. Hal ini karena posisinya yang berada di dalam sebuah cekungan atau depresi, sehingga bagian terendah bisa terisi oleh air tanah. Mayoritas danau tersebut bersifat asin atau memiliki salinitas yang tinggi. Hal ini karena danau-danau yang berada dalam kaldera Wau An Namus kehilangan air sebesar 1.500.000 meter kubik setiap tahunnya, akibat proses evaporasi atau penguapan. Namun terdapat laporan pula bahwa terdapat sumber air tawar di salah satu danau. Lalu, bagaimana gunung api ini bisa terbentuk di tengah-tengah Gurun Sahara? Sebenarnya hal ini juga masih menjadi sebuah pertanyaan serta misteri bagi para peneliti. Karena seperti yang kita tahu bahwa mayoritas gunung api yang ada di bumi terbentuk pada zona penunjam atau subduksi antara lempeng tektonik. Namun nyatanya di area tersebut bukanlah zona tabrakan lempeng yang menyebabkan proses subduksi yang membentuk gunung api. Wau An Namus sendiri tergolong sebagai gunung api intraplate, sehingga tidak terpengaruh oleh aktivitas subduksi lempeng. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Wau An Namus terbentuk akibat fenomena mantel plum, di mana terdapat aliran magma dari dalam mantel bumi yang sangat panas yang naik ke permukaan. Kemudian melelehkan lapisan litosfer di bawah Wau An Namus yang berada pada kedalaman 80 km sampai 150 km. Peristiwa tersebut kemudian memicu terbentuknya gunung api di area tersebut. Hal ini dianggap cukup berdasar, melihat di bagian selatan dari Wau An Namus juga terdapat kompleks gunung api hotspot yang sangat besar, yang disebut sebagai Pegunungan Tibesti. Pegunungan Tibesti terletak di utara negara Chad dan di selatan Libya, yang terdiri dari beberapa gunung api dan kaldera, serta puluhan dan mungkin ratusan maar. Pegunungan ini terbentuk akibat fenomena mantel plum dan memiliki luas area sekitar 100.000 km persegi, atau ribuan kali dari luas Wau An Namus.
Teori lain menyebutkan bahwa Wow Annamus terbentuk akibat proses rifting dari lempeng benua Afrika, di mana terjadi perenggangan lempeng benua karena adanya perbedaan arah pergerakan dari lempeng benua. Ketika perenggangan tersebut terus terjadi, maka akan muncul retakan-retakan pada lempeng benua. Dan retakan-retakan tersebut akan menjadi jalan bagi astenosfer atau magma dari dalam bumi untuk naik ke permukaan, sehingga bisa membentuk sebuah gunung api. Ya, apapun temuannya dan teorinya, kita serahkan saja pada ahlinya. Ini kan ahlinya ahli, dan intinya inti, dan core of the core. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah Wow Annamus pernah erupsi atau meletus? Kalau kita melihat struktur di kawasan ini, di mana terdapat sebuah kaldera, tentu saja setidaknya terdapat satu erupsi eksplosif di sana. Yang menjadi masalah, tidak ditemukan satupun data mengenai kapan terjadinya erupsi tersebut, serta seberapa kuat erupsinya. Namun, ada sebuah petunjuk dari sebuah riset yang diterbitkan di International Journal of Earth Sciences, yang bisa memberikan petunjuk kapan terjadinya erupsi pada Wow Annamus. Pada riset tersebut, dilakukan analisis potasium argon dating pada material bom vulkanik yang ditemukan di dalam kaldera Wow Annamus. Dari hasil radiometric dating, diketahui bahwa bom vulkanik tersebut berusia 200.000 tahun, yang artinya Wow Annamus pernah erupsi pada 200.000 tahun yang lalu. Selain bom vulkanik sebagai bukti bahwa Wow Annamus pernah meletus secara eksplosif, di luar kaldera kita bisa melihat dataran berwarna gelap yang sangat kontras dengan gurun pasir yang cenderung berwarna kuning kecoklatan. Material berwarna gelap tersebut merupakan tefra yang berkomposisi basaltik dari hasil erupsi Wow Annamus. Tefra yang menutupi pasir gurun tersebut berada pada radius sekitar 10 km dari dinding kaldera Wow Annamus. Tefra Wow Annamus terdiri dari material berupa abu vulkanik dan lapilli, dan memiliki ketebalan sekitar 2 cm sampai 150 cm. Selain itu, tefra di sini terlihat berlapis, yang kemungkinan mengindikasikan bahwa terjadi lebih dari satu kali erupsi. Setelah terjadinya fase erupsi dahsyat yang meruntuhkan tubuh gunung Wow Annamus dan membentuk kaldera, fase vulkanis baru dari Wow Annamus dimulai kembali dengan tipe erupsi berupa freatomagmatik. Erupsi ini membentuk kerucut gunung api baru di dalam kaldera Wow Annamus. Diperkirakan kerucut ini terbentuk beberapa ribu tahun yang lalu. Kerucut yang berada di dalam kaldera ini tersusun dari material berupa skoria dari magma yang bersifat basaltik. Sayangnya tidak ada catatan secara resmi apakah kerucut skoria ini masih memiliki aktivitas vulkanisme atau tidak. Selain itu, di sebelah barat laut, yang berjarak sekitar 5 km dari kaldera Wow Annamus, terdapat kawah yang lebih muda. Menariknya, di kawah ini terjadi letusan freatik, atau letusan dari uap air dan gas, di mana letusannya juga menghasilkan lumpur yang bersifat asin. Mirip-mirip beleduk kubu, tapi versi Afrika. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @Muhammad Ikhwan Nur Roshidin 8371. Bang mau tanya, apakah material besi di area vulkanik bisa mengacaukan kompas atau medan magnet bumi? Soalnya hutan Aokigahara yang bisa membuat kompas jadi kacau itu terletak di kompleks vulkanik dekat Gunung Fuji. Jadi batu yang punya banyak material kandungan besi itu secara umum itu ada hematit, ilmenit, sama magnetit. Nah, yang paling unik itu magnetit. Magnetit ini punya medan magnet. Jadi batu ini kalau ditempelin magnet itu bisa melekat. Sementara hematit sama ilmenit ini walaupun besinya banyak juga, tapi tidak nempel kalau dikasih magnet. Nah, saya kurang tahu secara persis ya, tapi cuma saya pernah mendengar itu penjelasan dari dosen ITB, namanya Andi Al-Hakim kalau nggak salah. Itu mengatakan kalau kenapa pesawat itu tidak boleh lewat di atas persis gunung api itu, karena kalau takutnya itu karena gunungnya itu banyak mengandung mineral magnetit, ini bisa perubahan medan magnet atau gangguan medan magnet. Nggak usah jauh-jauh, contohnya kayak kasus pesawat yang dulu jatuh di Gunung Salak itu kan juga karena melewati Gunung Salak. Tapi kalau masih dilewat pinggirnya itu masih, katanya itu masih oke lah.
mungkin yang dikhawatirkan yaitu ada kandungan mineral magnetit yang cukup besar yang itu bisa mengganggu medan magnet dari pesawat itu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nice, next. Dari @nagageni 212. Mas mau tanya apakah lumpur lapindo itu bisa menjadi mat volcano? Ya, lumpur lapindo itu memang mat volcano. Cuma ya memang ada campur tangan kesalahan manusia. Tapi lumpur lapindo itu memang mat volcano. Ya memang mat volcano. Nice, next. Dari @febiwidanarto 6069. Bang, hasil dating terjadinya tsunami di selatan Jawa terkini kapan ya? Katanya pernah didating lapisan tanahnya. Ini Jawa yang mana ya? Jawa kan luas. Tsunami mana? Yang mana? Kalau tsunami Jawa terkini gara-gara Megatrus itu seingat saya itu di Banyuwangi tahun 1994, 20 tahun yang lalu ya. Ya itu nggak perlu didating karena udah ketahuan kan tsunami-nya. Tapi kalau yang tempat lain saya pernah lihat di mana, di webinarnya BMKG itu kalau nggak salah di daerah Jawa Barat atau Banten itu loh, ada yang tsunami-nya itu sekitar 80-an tahun yang lalu kalau nggak salah hasil datingnya. Tapi saya lupa persisnya. Tapi kalau yang terbaru ya seingat saya yang gara-gara Megatrus ya itu di Banyuwangi itu 1994 itu. Tsunami Banyuwangi. Nice, next. Dari @windaheris 4204. Bang, kenapa ada gunung api di perbatasan Korut dan Cina padahal tidak di jalur cincin api? Perbatasan Cina dan Korut Pektu atau Changbaishan itu juga masih menjadi kajian sih. Tapi beberapa peneliti menyatakan kalau itu gunung api tipe intraplate kan. Jadi kemungkinan jadi dari aktivitas hotspot atau mantle plume. Tapi pun itu belum menjadi sebuah konsensus sih. Belum menjadi sebuah konsensus bahwa itu memang gunung api dari hasil mantle plume. Jadi belum bisa dijelaskan secara terperinci. Tapi kemungkinan ya itu hotspot dari mantle plume. Ya kayak yang gunung api yang saya jelaskan ini. Nice, next. Dari @sebutnamaku 705. Bang, apa benar Gunung Semeru itu awalnya dari Gunung Himalaya yang dipotong sama Semar? Itu cuma cerita rakyat, itu dongeng. Kalau itu dari Gunung Himalaya, yang ngirim siapa? JNE yang ngirim dari India sana, dari Tibet sana. Ya itu cuma cerita rakyat. Jangan dianggap terlalu serius. Nggak ada. Gunung Semeru ya karena aktivitas subduksi lempeng di selatan Jawa, bukan karena itu Gunung Himalaya. Jauh banget nih. Ya itu mitos. Handphonenya Master Limbat. Yaudah, terima kasih yang udah nonton, udah komen, dan subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.